penanganan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat, yang mana pada hari ini kami dari tim penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melakukan penetapan tersangka terhadap 5 orang tersangka dengan inisial AJG, MAP, DYM, BG, dan JP, yang mana para pelaku tersebut adalah pengusaha dari Manado. Adapun tindakan yang pelaku lakukan sehingga kita lakukan penahanan yaitu berawal dari PT MAM selaku pemenang proyek pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat dengan nilai kontrak sebesar 134 miliar. Namun demikian PT MAM menjual proyek tersebut kepada para pelaku yang kita lakukan penahanan pada hari ini yaitu sebesar 102 miliar. Artinya ada 32 miliar yang hilang. Dan dari para pelaku dalam melaksanakan pekerjaan tersebut itu juga tidak melaksanakan pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan spek atau gambar. Sehingga berdasarkan ahli kami bahwa kerugian negara berdasarkan perhitungan ahli kami kurang lebih adalah 20 miliar rupiah. Hal tersebut juga adalah bukti kami bahwa siapapun pelakunya akan kita tindak. Tidak ada yang kami lindungi. Jika ada perbuatan melawan hukum, maka kami akan lakukan penetapan tersangka maupun penahanan terhadap para pelaku. Pak, gitu saja. Terkait 20M itu pada fisik yang jadi sekarang atau bagaimana nih Pak? Yang kerugian negara itu? Ya, kerugian negara itu adalah 20 miliar itu dari fisik, belum termasuk suap ataupun gratifikasi sebesar 4,5 miliar. Berarti yang seharusnya 20M ini digunakan untuk fisik namun tidak direalisasikan pada fisik gitu Pak? Tidak. Jadi maksudnya kerugian negara 20 miliar ini adalah kekurangan fisik di lapangan. Pak, terakhir kita lihat ada yang sudah dilimpahkan, jadi pada berapa total yang sudah ditahan atau ditetapkan tersangka oleh kejaksaan yang ditambah 5 orang ini Pak, dan bisa digambarkan sedikit kabarnya sudah ada pelimpahan juga Pak? Ya, betul, bahwa dalam penanganan ini karena kasusnya menarik perhatian masyarakat dengan nilai kerugian yang besar di Kabupaten Pasaman Barat ini, kita sudah menetapkan tersangka sebanyak 16 orang. Dan pada saat ini prosesnya yang sudah dilakukan tahap 2 sebanyak 7 orang. 7 orang. Oke, bisa diulangi Pak, dari 16 tersangka sudah berapa yang kita limpahkan Pak? Oke, yang kita limpahkan itu dari 16 tersangka yang kita sudah tahap 2 kan. Kita serahkan kepada JPU sekarang. Tahap 2 tersangka dan barang bukti itu sebanyak 7 orang. Oke, artinya sisanya masih di tahanan sini ya Pak? Ya, sisanya masih di tahanan Polres. Izin Pak, tadi ini dijual kepada yang tersangka terbaru ini. Ini dijualnya dari awal pekerjaan atau setengah pekerjaan atau finishing? Pada awal. Sejak awal kegiatan sudah dijual dengan harga 102 miliar. Pak, ada tersangka lain untuk kelanjutan ini Pak? Ya karena masyarakat mendesak ini ya. Siapapun, pokoknya pelakunya kami akan lakukan penahanan jika ada 2 alat bukti yang cukup. Oke, terkait masyarakat yang bertanya-tanya juga terkait pejabat publik tingkat tinggi bagaimana Pak? Pejabat sebelumnya yang ada masyarakat bertanya pernah dipanggil sebagai saksi atau bagaimana Pak? Sudah jauh banget. Penahanannya di Polres Kabupaten Pasaman Barat. Berapa lama Pak? 20 hari. 20 hari ke depan. Pak, ada Izin Pak. Ini secara umum, apakah boleh mensubkontrakkan atau menjual seperti ini? Ini sudah kejadian. Kedepannya lagi Pak, apa himbauannya dari Kejari pada pelaksana Pak? Atau rekanan? Gimana? Ini kan kejadian udah menjual pekerjaan. Jadi untuk kedepannya apa himbauan dari Kejari supaya jangan terjadi seperti ini?
menjual ini Pak, menjual proyek ini? Jadi artinya bahwa dalam pelaksanaan kegiatan apapun, hal tersebut tidak boleh dilakukan peminjaman bendera, subkon untuk pekerjaan yang pokok maupun jual pekerjaan. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Jelas hal tersebut merupakan tindak pidana korupsi bagi penyidik. Ini kan berat atau besar kerugian negaranya, termasuk dari PL atau yang kecil-kecil nanti Pak? Semua hal tersebut tidak diperbolehkan. Pak Kejari terakhir Pak. Sudah disetorkan kepada 5,7 miliar. Izin Pak, mohon maaf. Bisa Pak diulangi lagi, ada berapa Pak yang sudah kita selamatkan uang negara hingga tahun atau 2023 ini Pak? Oke. Dari penanganan perkara ini kami sudah melakukan penyitaan uang sebesar 5,7 miliar rupiah. Dari berbagai kalangan ya Pak? Betul, itu dari suap maupun dari fisiknya. Ada rencana yang akan nambah untuk penyelamatan ini? Pasti, karena prioritas kita adalah pengembalian kerugian negara. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak. Saya dari media Pak. Yang ini, yang baru pertama kali dilimpahkan, kapan di sidang awalnya? Kita lihat proses. Ya Pak, izin, kasih Pak.